Saya pernah berhadapan sama satu orang, masih ada hubungan kerabat gitu. Lagi duduk ngobrol, tiba-tiba dia ngomong gini, aduh saya mau sedih nih. Kenapa mau sedih tiba-tiba? Lagi ngobrol ya. Karena kelopak mata saya dibawa lagi kedap-kedip. Gitu. Subhanallah. Apa hubungannya kelopak mata dibawa kedap-kedip dengan mau sedih? Tapi jadi keyakinan. Ini bahaya sekali. Saya pernah tanyakan ini kepada Syekh Shalih Suhaimi hafizahullah, seorang ulama dan mufti di Masjid Nabawi. Syekh, kalau ada orang yakin seperti ini bagaimana? Kata beliau, syaitan akan tunggangi agar terjadi hal itu pada dia. Jadi nggak boleh diyakini. Nah, semuanya itu karena kurang tidur. Nggak usah terlalu berlebihan gitu kan. Gak ada hubungannya. Dan kalau kelopak atas, oh berarti mau senang. Nggak tahu kalau kuping apalah, hidung apa, macam-macam. Nggak perlu. Masuk dalam ini masalah ramalan-ramalan bintang. Hati-hati. Jadi teman-teman tidak usah bergantung itu, oh bintang saya Gemini, Sagittarius. Itu keyakinannya orang Yunani, dewa-dewanya mereka. Apa hubungannya sama antum muslim? Akhirnya kita sibuk baca, oh nanti nasib saya begini, jodoh saya begini, rezeki begini. Nggak boleh itu ramalan. Nggak ada dalam Islam itu. Kita harus sangka baik sama Allah. Allah ciptakan kita untuk kita bahagia. Allah nggak mau kita sedih lah. Kesedihan datang itu justru karena perbuatan kesalahan kita. Ya, konsekuensi daripada hukuman dosa. Sebenarnya Allah mau kita senang, kita bahagia, kan gitu. Pernikahan Allah mau kita bahagia, anak-anak kita bahagia, kita diberikan akal sehat, fisik sempurna untuk cari rezeki yang halal. Kita untuk nikmatin kok. Gak ada larangan untuk makan, minum, tidur, tamasya yang halal, gak ada masalah, kan gitu. Kalau ada datang sesuatu yang tidak benar, tidak enak, berarti memang karena pelanggaran yang kita lakukan. Jadi ini contoh-contoh saya dan cukup banyak yang lainnya teman-teman sekalian. Hati-hati ya. Jadi nggak perlu gantung-gantung jimat-jimat di badan kah, di rumah kah, di kendaraan kah. Semua ini tidak ada sama sekali manfaatnya. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji dan memuja Allah. Sebagai seorang muslim, kita tentunya sangat yakin dua susunan kata ini, alhamdulillah, adalah kalimat pujian kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini hanya Dia saja yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, termasuk diri kita sendiri, dan juga apapun yang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini, dari makanan, minuman, pakaian, oksigen, api, air dan segalanya kembali kepada Dia juga. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillah, maka segala nikmat tersebut akan dipenuhi dan ditambahkan. Oleh karena itu jadilah sosok muslim yang selalu membasahi di dalam bibirnya dengan kalimat alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah Allah juga perintahkan kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, orang yang telah sukses untuk menjadi seorang suami, menjadi ayah, menjadi anak, menjadi sahabat, menjadi saudagar, menjadi seorang politikus yang sukses. Dan tentu buah tidak akan jauh dari pohonnya. Bila kita menjadikannya sebagai suri tauladan, dipastikan kita juga akan sukses bersama dengan dia. Dan mengucapkan satu kali salam hormat saja akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, pemenuhan kebutuhan, peninggian derajat dan juga solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Oleh karena itu sangat wajar kalau selalu seorang muslim setelah membaca alhamdulillah selalu juga mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, saya juga ingin menyampaikan poin penting. Saya duduk di sini teman-teman sekalian bukan karena lebih tahu daripada anda semuanya, tapi kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan selalu mewasiatkan kepada umatnya ad-dinun nasiha. Agama ini semuanya isinya nasihat. Memang kita harus duduk bersama-sama, kemudian saling menasihati. Kalau ada yang berbuat kebaikan didukung, kalau ada yang berbuat kesalahan diingatkan. Itulah yang dikenal dengan nasihat. Dan para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, mereka kalau bertemu, walaupun sudah berulang kali bertemu dalam sehari, misalnya hanya ketemu lepas sholat 5 waktu saja,
maka mereka tidak berpisah kecuali mereka saling mengatakan satu sama yang lain, ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Bismillahirrahmanirrahim wal asr. Demi waktu yang sangat terbatas di dunia ini, innal insana lafi khusr. Banyak sekali manusia dalam keadaan rugi dan menyesal nanti di hari kiamat. Illa ladina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang sibuk dengan keimanan dan amal solehnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkanlah tentang kebenaran ini dan saling mengingatkan agar bersabar melalui cobaan-cobaan dalam mempertahankan kebenaran atau agama ini. Baik, melanjutkan bedah buku kita teman-teman sekalian yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, 40 amalan pelebur dosa. Kita sudah memberikan prolog sebenarnya ya, muqaddimah pada dari awal kita membuat atau membedah buku ini, tapi kembali saya ingatkan. Kalau dalam kehidupan kita memang yang merupakan target utama adalah ketaatan, kepatuhan. Mirip kalau kita kerja di satu perusahaan misalnya, tentu yang diharapkan oleh pemilik perusahaan dan kita pun misalnya kalau bekerja di situ atau berpartner bisnis sama seseorang, pasti adanya kepatuhan. Ya, bagaimana kita patuh dengan akad-akad kita, bagaimana kita komitmen dengan janji-janji kita, gitu kan? Kita maksimal dalam mengerjakan apa yang sudah disepakati dari target-target perusahaan misalnya, maka saya yakin itu tujuan utamanya, baik pemilik perusahaan ataupun stafnya, gitu kan? Sehingga akhirnya maksimal kehidupan roda di muka bumi ini berjalan. Lebih dari 90% perusahaan berjalan dengan baik. Ya, karena memang target-target orang adalah kebaikan gitu. Dan saya sangat yakin pemilik perusahaan dan juga staf-staf di sana tidak berharap untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu Anda kalau masuk di satu perusahaan, yang pertama ditawarkan dulu adalah kalau Anda bekerja, pekerjaan Anda ini 1, 2, 3, 4, 5 kalau dikerjakan dengan baik dan segala macam, inilah bonus Anda, ini gaji Anda dan seterusnya. Nanti ada selipan saja yang mungkin dikatakan oleh HR dari perusahaan itu, kalau Anda melanggar, telat datang dan segala macam, mungkin akan ada SP misalnya atau surat peringatan ya, atau misalnya dipotong gajinya dan seterusnya. Tapi perusahaan tidak berharap itu, tidak berharap pegawainya melanggar, karena pelanggaran ini akan mengacaukan semuanya, mengacaukan perusahaannya, mengacaukan juga si pegawainya sendiri karena dia bisa kehilangan pekerjaan dan terbengkalai seterusnya. Nah ini rasionalnya saja. Nah seperti itulah sebenarnya dalam kehidupan kita teman-teman sekalian. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita untuk kita patuh. Makanya Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, tujuan utama kita diciptakan semuanya. Surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak pernah menciptakan atau tidak menciptakan jin dan manusia kecuali, ya, dalam makna di sini adalah aku tidak mengadakan mereka, ya, aku tidak membentuk rupa mereka, atau aku tidak memberikan karakter-karakter mereka dan segala fasilitas di muka bumi ini illa liya'budun, kecuali tujuannya untuk mengabdi dan beribadah kepadaku. Itu tujuan utama kita. Jadi memang tujuan utama dari sini teman-teman sekalian, di muka bumi kita lahir dan semua ini ada fasilitasnya untuk sholat, untuk zikir, majelis ilmu, baca Quran, bakti sama orang tua, memang untuk kebaikan, untuk kepatuhan. Ya. Sementara ada satu sisi, dan ini sebenarnya tidak diharapkan, Allah Azza wa Jalla tidak berharap kita melanggar, dan juga kita ketahui kalau kita melanggar akan ada konsekuensi hukum. Nah itu biasa kalau dalam agama kita dikatakan dosa dan maksiat. Ya. Kalau di perusahaan mungkin pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ya. Sehingga semua kita fahami bahwasanya setiap pelanggaran akan ada konsekuensi hukuman. Tergantung besarnya kadar dosa yang kita lakukan atau pelanggaran, maka akan ada hukuman. Tapi ketahuilah teman-teman sekalian, hanya orang bodoh yang menganggap bahwasanya kalau dia melakukan dosa dia tidak dihukum. Itu hanya orang bodoh saja. Ya. Karena memang secara persentase kalau kita pun masih memberikan sedikit peluang bahwasanya orang yang melanggar tidak kena hukuman, itu kalau 100% mungkin hanya 2-3% saja yang kemungkinan dia lolos dari hukuman, tapi umumnya pasti akan kena hukuman. Berapa banyak orang yang tidak faham dari dosa dia, itulah yang membuat dia sumpek, yang sedih, usahanya tidak berjalan, rumah tangganya bermasalah dan seterusnya. Karena mereka tidak menyadari masalah itu. Nah harusnya kita pekah. Dalam buku ini Syekh Mahmud Al-Misri ingin memberikan kepada kita opsi-opsi, ya, pelebur dosa, amalan-amalan yang bagaimana nanti dosa-dosa itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya tentu saja akan
kita selamat dari hukuman-hukuman yang ada gitu ya. Di poin nomor 7 dan di poin nomor 8 ini kayak satu kesatuan sebenarnya bahasannya ya. Sebelumnya saya akan ingatkan dulu beberapa poin yang sudah berlalu sebelumnya ya. Dari 40 amal pelebur dosa ini, yang pertama dulu pernah kita bahas masalah taubat atau kembali kepada Allah. Merasa bersalah, kemudian berjanji tidak akan mengulanginya. Lalu kemudian menjadi orang baik saja, soleh atau soleha. Kemudian yang kedua, yang sudah kita sebutkan adalah istighfar. Nah, perbedaannya, kalau istighfar itu kayak permohonan maaf. Ya, kayak misalnya Anda melakukan perbuatan salah pada seseorang, Anda mengatakan maafin saya. Nah, kalau taubat itu ikrar tidak akan mengulangi. Saya kita mengatakan maafin saya janji tidak akan ulangi. Nah, itu taubat. Ya. Jadi untuk memahami perbedaan istighfar dan taubat begitu. Ya, makanya kalau orang bilang istighfar dan bertaubatlah, berarti mohon maaf dan janji tidak akan mengulangi. Itu sudah kita jelaskan panjang lebar pada kesempatan membahas poin 1 dan poin 2 dari pelebur dosa. Kemudian yang ketiga, itu adalah melakukan amal-amal kebaikan. Sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Karena sebenarnya teman-teman kita nggak butuh energi khusus untuk menjauhi dosa, pelanggaran. Kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik saja, itu dengan sendirinya kita akan menjauhi dosa-dosa itu. Ya. Kita kalau padat sekali jadwal dari kebaikan kepada kebaikan, dari bagi sama orang tua, jenguk orang sakit, kemudian kita buat program apa lagi gitu kan, mencari nafkah halal, hadir majelis ilmu, sibuk dengan itu, maka kita akan jauh dari pelanggaran-pelanggaran. Itu juga sudah kita jelaskan. Yang keempat, adanya cobaan-cobaan yang datang di muka bumi ini, kayak sakit, gangguan orang, itu termasuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembersihan dosa-dosa kita. Yang kelima, ada bahasan tentang azab kubur, menjadi sebab juga pembersihan dosa-dosa, dan ini sudah kita jelaskan. Jadi kalau seorang muslim meninggal dunia, walaupun di akhirat dia masih ditimbang amalnya, akan masuk surga atau masuk neraka gitu kan, tergantung berat ringannya amal solehnya, tetapi di kubur itu disiksa dulu. Kita tidak bahas orang kafir, orang munafik sama orang musyrik. Mereka pasti disiksa di kubur, disiksa di akhirat atau di neraka nanti. Tapi orang muslim yang banyak melakukan dosa dan tidak sempat taubat, walaupun nanti di akhirat dia belum tentu masuk neraka karena masih ada timbangan amal. Tapi di kubur disiksa dulu. Makanya Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan, lalu beliau mengatakan, sungguh 2 penghuni kuburan ini sedang disiksa dengan perbuatan yang mereka anggap biasa, tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sebutkan, yang satu, maaf ya ini bahasanya begitu, tidak cebok pada saat kencing. Cukup menjadikan siksa kubur, gitu kan? Karena dianggap pelanggaran. Kemudian yang satu lagi suka mengadu domba. Nah, orang-orang muslim yang disiksa di kubur itu masih bisa selamat di akhirat. Karena di akhirat nanti akan kita bahas pada kesempatan sekarang, ada namanya syafaat. Ada pertolongan-pertolongan yang datang ya. Misal contoh si A sama si B. Si A ini ditimbang amalnya pada hari kiamat, ditemukan 100, ini contoh saja ya. Angka ini jangan dijadikan tolak ukur, cuma supaya mudah difahami. Dosanya 100 tapi amal solehnya 1000. Berarti kan ada selisih 900 ya. Nah, dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk membantu orang lain dengan nilai 900. Bukan dibagi-bagi, tetapi dia bisa membantu. Dia kayak semacam punya saldo yang dia bisa pakai tapi tidak dibagi. Cuman oke, angka 900 kamu bisa pakai untuk bantu orang. Misal dia bantu ibunya yang butuh 300, dia bantu ayahnya yang butuh 200, saudaranya, temannya, intinya sampai 900 saja. Lebih dari itu dia nggak bisa bantu lagi. Nah, ada orang yang cuma bisa selamatkan dirinya, ada yang bisa selamatkan 1 orang, ada yang bisa selamatkan 3 orang. Ada juga di antara umat Islam ini karena banyak sekali amal solehnya, dia bisa selamatkan, kata Nabi SAW, sebanyak suku Mudar. Suku Mudar itu suku Arab yang paling banyak jumlahnya. Jadi mungkin kalau sekarang itu jutaan orang. Karena waktu dicek amalnya, amal solehnya misalnya 1 juta, dosanya cuma 1 atau 2. Atau bahkan tidak ada dosanya karena sering bertobat. Makanya Nabi SAW mengatakan, aku beristighfar dan bertobat kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali agar betul-betul tidak ada dosanya. Nah, itu bisa terjadi kan gitu. Nah, jadi orang muslim yang meninggal, kalau dia masih ada dosanya bisa disiksa di kubur, tapi belum tentu masuk ke neraka kan gitu. Masih ada kemungkinan dia selamat nanti dengan pertolongan-pertolongan. Itu sudah kita jelaskan juga di poin nomor 5. Di poin nomor 6, kengerian dan kesulitan berat pada hari kiamat. Ini sudah kita
kasih gambaran juga ya, sama dengan poin ketujuh tentang masalahnya pertolongan-pertolongan yang datang pada hari kiamat nanti. Nah ini dikenal dengan syafaat. Ya. Saya sudah kasih gambaran umum tadi ya. Jadi syafaat itu bisa datang dari orang yang mengenal kita dan mau membantu. Ya. Misalnya tadi ada orang saudara atau suami istri atau orang tua sama anak, anak sama orang tua, dia bisa bantu siapapun yang dia mau bantu asal dia sudah lolos dari timbangan amal. Kalau dia tidak lolos dari timbangan amal, dia belum bisa membantu orang lain. Ada juga pertolongan. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi ya. Pentingnya kita memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh laki-laki dan teman-teman soleh perempuan. Karena mereka kalau lolos nanti di timbangan amal, walaupun tidak ada hubungan kerabat, mereka masih bisa bantu kita. Termasuk kalau ada di antara mereka yang mati syahid. Ya, makanya para sahabat, para tabi'in dulu, kalau mereka masuk di medan perang dan ada temannya ya di situ yang terbunuh, ada di antara mereka misalnya kena nih tombak atau kena sabetan pedang, lalu kemudian dia jatuh. Ada di antara mereka sengaja jatuhkan temannya ini yang masih normal, tidak sakit, tidak kena sabetan pedang, dia sengaja jatuhkan dirinya juga sambil ngikutin temannya yang jatuh tadi, mengatakan, wahai fulan, jangan lupakan syafaatmu untukku ya. Gitu. Karena memang orang mati syahid bisa memberikan syafaat 70 orang kan gitu. Dia bisa tunjuk kamu ikut saya masuk surga. Yang penting muslim walaupun dosanya banyak. Kuasa Allah SWT. Ya. Makanya saya sering bahasakan dan pesan penting buat diri saya dan teman-teman sekalian, kita menuju ke akhirat, toh juga kita semua akan meninggal. Sehebat apapun kita jaga kesehatan kita, pasti akan datang ajal satu waktu kan. Dan sudah terlalu banyak, mungkin miliaran manusia sebelum kita yang mungkin lebih tampan, lebih cantik, lebih sukses, tapi mereka juga meninggal. Begitu juga kita tentunya. Dan salah satu tanda-tanda kematian adanya uban, adanya anak-anak yang lahir yang menggantikan kita, regenerasi, adanya orang-orang yang mungkin semasa sama kita atau seumur sama kita atau sama tahun dan tanggal lahirnya sudah meninggal. Semua itu tanda-tanda kita juga akan meninggal, kan akan menuju ke sana. Nah nanti teman-teman sekalian, kita kemudian akan menuju ke akhirat sana. Saya katakan maka bawalah dua hal dan jangan bawa dua hal. Dua hal yang dibawa ke akhirat ini adalah amal soleh dan teman soleh. Jadi sibuk selalu dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dari amal wajib ke amal sunnah. Ya begitu terus sibuk. Sholat 5 waktu, ya. Kemudian sholat sunnahnya, zikir pagi petangnya, baca Qur'annya, majlis ilmunya, jenguk orang sakit. Pokoknya sibuk dari kebaikan kepada kebaikan. Dan selalu berteman dengan orang-orang yang soleh, yang lebih baik dari kita secara keimanan. Karena mereka ini akan sangat bermanfaat untuk membantu kita nanti dengan syafaatnya pada hari kiamat. Dan jangan menuju ke akhirat membawa dua hal. Itu adalah dosa dan musuh. Nah, dosa ini karena pelanggaran-pelanggaran tidak sempat kita taubat, dan musuh. Ada orang subhanallah dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu cuma cari musuh saja. Ya. Bahkan kalau kita buka WA-nya pertama-tama yang ada sudah tahu belum? Nah, sudah tahu apa ini? Gosipin orang. Nah, ini itu. Nah, kesalahan orang. Hanya kan banyak musuhnya. Kalau satu hari satu orang saja yang dia gunjing atau dia ghibah ya, kemudian dia misalnya melakukan itu selama 10 tahun. Berapa banyak musuh dia hari kiamat? Dan orang-orang ini akan datang untuk menuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kan gitu. Jadi kita harus hati-hati sekali dalam poin-poin seperti itu. Baik, pada kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan masuk di poin ke-8. Masalah ampunan Allah yang maha penyayang tanpa melalui syafaat. Nah kalau di poin yang 5 dan 6 sama 7 yang pertemuan kita yang lalu, itu ada syafaat orang-orang tertentu. Kayak tadi misalnya orang mati syahid atau orang soleh yang lolos timbangan amalnya. Ada juga syafaat para malaikat ya. Malaikat-malaikat juga diizinkan memberikan syafaat. Nah semua itu mereka hanya bisa memberikan syafaat kalau Allah izinkan. Tertinggal sekarang di poin nomor 8 ini khusus syafaatnya Allah. Nah kalau ini berbeda sendiri. Allah Azza wa Jal memang zat pencipta yang melakukan apa yang dia inginkan. Makanya diberikan judul ampunan Allah yang maha penyayang tanpa melalui syafaat. Jadi Allah tidak butuh orang itu lolos dulu di timbangan amal atau bagaimana. Allah kalau mau bantu, Allah bantu. Nah salah satu kata kuncinya teman-teman, bukan kita berharap meninggal banyak dosa ya. Karena kalau orang meninggal banyak dosa, itu lebih dekat kepada siksaan. Akan disiksa dulu di neraka, kemudian bisa masuk ke surga kalau dia orang muslim ya. Dikenal dengan usatul mu'minin. Tetapi kalau orang itu nanti ditimbang amal, teman-teman harus ingatin ya. Di saat nanti kita dihisab di hadapan Allah SWT, jangan ngeyel.
Kamu kerjaan ini enggak? Enggak. Kamu ini enggak? Enggak. Itu ada orang begitu nanti hari kiamat. Kata Nabi SAW ada orang hari kiamat didatangkan. Kamu kerjakan ini? Enggak. Dipungkiri semua sama dia. Karena dia takut masuk neraka. Allah datangkan bukti malaikat tidak percaya, buku amalnya tidak percaya. Misalnya, naudzubillah, dia melakukan satu perbuatan haram di hotel, dia berzina, Allah datangkan oksigen yang dia hirup, air yang dia pakai, jadi saksi semua. Kan itu makhluknya Allah semua. Tapi dia pungkiri semua. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata kepada orang itu, siapa yang kau percaya sekarang? Dia bilang, saya tidak percaya kecuali diri saya sendiri. Semua ini saya nggak percaya, malaikat nggak percaya, semua ini nggak percaya. Siapapun jadi saksi. Baik, Allah Azza wa Jalla kata Nabi SAW mengunci mulutnya dan membuat seluruh anggota tubuhnya berbicara, maaf. Matanya memberikan kesaksian apa saja yang pernah dilihat, telinga menyampaikan apa saja yang pernah didengar, tangan menjama, kaki melangkah, kemaluan menyentuh, semua nanti akan memberikan kesaksian sendiri. Lalu setelah itu diceritakan historinya, tangannya cerita historinya, semua bisa bicara, yang tidak masuk akal kita itu akan berbicara pada hari kiamat. Kata Nabi SAW setelah dia bicara dan semua berikan kesaksian, lalu Allah buka kembali mulutnya. Dan Allah kekalkan dalam Al-Quran, dia bilang sendiri, lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi buat diri sendiri? Maka seluruh anggota tubuhnya mengatakan, antaqanallahu ladzi antaka kulla syai'. Allah lah yang membuat kami berbicara, yang telah membuat segala satunya bisa berbicara. Dan orang, dalam riwayat yang lain disebutkan, ada orang nanti ditimbang amalnya, dosanya bergunung-gunung, banyak sekali. Kemudian Allah Azza wa Jalla melihat orang ini nggak membantah. Kau buat ini? Iya. Kau buat itu? Iya. Semua diakui sama dia. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman kepada dia, kira-kira kau masih ada amal gak yang bisa menyaingi dosa-dosa yang gunung-gunung? Dia bilang, amal apa lagi ya Allah? Orang itu bilang begitu dalam hadis Bukhari. Amal apa lagi? Setahu saya sudah tidak ada amal. Bagaimana cara menyaingi dosa-dosa yang begitu banyak? Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh malaikat mengeluarkan satu tulisan, ya, tertulis la ilaha illallah. Maka ditimbang tulisan tersebut di timbangan amal solehnya, spontanitas lebih berat dan menerbangkan, menghilangkan semua dosa-dosanya yang bergunung-gunung itu. Lalu dia masuk surga. Salah satu kuncinya tidak membantah. Makanya paling gampang contoh saya, kalau kita hidup sekarang dalam kehidupan manusia kita, antum kalau buat salah, langsung antum bilang, maafin ya saya salah. Kan clear, ya, selesai. Kalau kita ngeyel, tetap saja kesalahan itu akan ketahuan satu waktu. Mengkhayal teman-teman sekalian, kalau ada orang menganggap di dunia ini dia bisa simpan rahasianya, itu mengkhayal. Ambil dari saya poin itu. Gak ada. Ada rahasia yang bisa sembunyikan? Gak ada. Kalau dia baik, Allah buka untuk pelajaran bagi orang lain. Kalau itu buruk, Allah bongkar supaya tidak dibawa ke akhirat. Makanya orang kadang-kadang sekian cara dia pakai, ya, banyak sekali dia pakai cara untuk menutupi kesalahan dia. Satu waktu Allah bongkar dengan caranya. Dia cuma bilang kok bisa ya? Ya bisa. Nggak ada yang mustahil. Dan perlu kita garis bawahi, ulama menanggapi poin seperti ini mengatakan sebenarnya kalau ada seseorang yang dibuka pun kesalahannya di dunia, sehingga misalnya tersebar di masanya dia menjadi satu aib atau kekurangan, itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Karena memang ada orang teman-teman sekalian dikasih peringatan ringan oleh Allah dari lisan temannya, jangan, nggak boleh loh, dia nggak mau dengar. Datang peringatan yang lebih berat, misalnya gagal usahanya, misalnya ada masalah dihadapi, tetap juga tidak mau dengar. Orang seperti ini nggak bisa, memang harus datang satu kejadian besar. Tapi yang jelas sinyal hidayah Allah tidak pernah putus ya. Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang mau berzina, mau mencuri, mau apa saja, sinyal Allah yang pertama datang supaya dia jangan melakukan rasa khawatir. Takut, dibuat dia takut, khawatir, nanti dilihat orang, nanti begini, nanti begitu, nanti kalau hamil di luar nikah, segala macam dibuat gitu. Tapi kalau dia tidak mau tahu, udah jalan aja, tetap aja dia ulangi, tetap dilakukan. Allah datangkan sinyal lebih berat lagi. Nanti ada yang kepergok di hotel, nanti ada polisi yang datang gerbek, nanti akhirnya jadi di media. Tetap aja dia lakukan nanti, misalnya dia tidak mau berhenti saja, maka Allah SWT datangkan gempa, rubuh hotelnya, dia ketahuan, kan banyak orang gitu ya. Dikeluarkan dari hotel dalam kondisi tidak berbusana lagi, lebih luar biasa. Semua itu tujuannya sebenarnya untuk memberhentikan dia dari kesalahannya, karena siksa akhirat lebih berat kan gitu. Jadi kalau ada maling misalnya, naudzubillah, ditangkap di tengah-tengah masyarakat dan digebukin, ya, sampai dia mati pun itu bentuk kasih sayang Allah. Dan pastikan maling ini sudah terlalu banyak sinyal Allah datang kepada dia yang diengahkan.
rasa takut, rasa khawatir, kelihat temannya, ketahuan, banyak sekali. Tapi dia selalu nggak mau tahu, dia ulangi. Terakhir Allah suruh datangkan orang gebukin sekalian, mati. Karena kalau tidak lebih berat hukumnya di akhirat. Itu bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah seperti itu cara memahaminya. Nah nanti di akhirat teman-teman sekalian, ada satu janji dari Allah yang luar biasa. Yaitu ampunan Allah yang maha penyayang tanpa melalui syafaat. Allah tidak butuh malaikat, tidak butuh orang beriman. Ya, tidak melihat lagi dosa-dosanya hamba tersebut. Allah bisa keluarkan dari api neraka. Allah selamatkan dia dengan kemahakuasaannya. Di situ penulis mengangkat sebuah dalil saja. Surah An-Nisa ayat 48, wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini sebenarnya tentang syirik ya. Allah mengatakan ayat ini sebenarnya bunyi tentang syirik. Innallaha la yakfiru an yushraka bi. Allah tidak akan memaafkan siapapun yang menyekutukannya dengan sesuatu. Wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih bisa maafkan dosa-dosa selain syirik. Selama teman-teman tidak berbuat syirik. Syirik itu berarti menyekutukan Allah ya. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau selain syirik masih bisa dimaafkan. Allah masih bisa maafkan. Tetapi ini di bawah masyiatillah, di bawah keinginan Allah. Allah bisa maafkan, Allah bisa hukum. Tadi saya bilang persentasenya dia selamat sangat kecil. Ya. Tetapi masih bisa dia dimaafkan. Tergantung Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu niat dia dan kenapa dia mengerjakannya. Karena ada juga orang melakukan perbuatan dosa-dosa karena dia diancam, dia begini dan begitu, dia terpaksa melakukannya dan itu ada pertimbangan nanti Allah SWT sendiri. Beda dengan orang yang memang dia dasarnya tidak mau tahu, memang bahkan dia menjadi ya pemicu daripada dosa-dosa itu makin menyebar dan makin banyak orang yang mencontohinya. Nah seperti itulah gambarannya. Baik, contoh-contoh syirik supaya tidak luput dulu. Ini poin penting teman-teman sekalian, cukup banyak ya. Contoh misalnya dalam sholat, jangan sampai antum melanggar konsekuensi yang kita ucapkan dalam surah Al-Fatihah. Kita kan mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami minta tolong. Jangan nanti habis sholat pergi lagi ke kuburan sebelah masjid minta-minta. Ya. Minta kepada kuburan orang soleh yang kita anggap soleh. Ini lucu ini, karena dia baru bilang hanya kepadamu ya Allah, hanya kepadamu, tapi sekarang minta kepada mayit. Makanya Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku sangat heran dengan orang yang masih minta-minta dengan kuburan, walaupun itu kuburan orang saleh. Karena yang di dalam kuburan adalah manusia seperti dia yang sudah jadi tulang belulang. Gak bisa memberikan manfaat apa-apa. Nabi Muhammad SAW saja sampai menjelang hari kiamat akan selalu diucapkan salawat untuk beliau. Ya, oleh umatnya. Apa itu salawat? Minta tambahan rahmat. Bukankah Nabi SAW sudah selamat? Tapi kita tetap mendoakan, apalagi orang biasa, kan gitu. Kita tetap harus mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Hati-hati dengan menggantungkan nasib pada benda-benda, ya, pakai jimat, ya. Tidak dibutuhkan semua itu. Orang kalau pergi dukun, di Indonesia kadang-kadang diganti namanya, dulunya dukun, ya. Sekarang diganti orang pintar. Ini luar biasa, pergantiannya itu luar biasa, ya. Dukun ke orang pintar. Padahal sebenarnya mereka ini orang bodoh, bukan orang pintar. Karena mereka itu minta tolong sama jin. Allah Azza wa Jalla membuat jin tidak nampak teman-teman, supaya nggak usah interaksi. Nggak usah ngobrol, nggak usah berteman, nggak usah menikah, nggak usah biarin mereka di alamnya. Allah tutup semua itu. Kenapa kita sengaja korek-korek ini? Pergi ke gua, pergi ke gunung, panggil-panggil penjaga gua, penjaga laut, penjaga segala macam. Ya. Dan perlu antum ketahui ya, dari 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul, semuanya dari manusia. Nggak ada satupun dari jin. Kenapa? Karena manusia itu di atas jin sebenarnya. Jadi kita nggak butuh minta sama mereka. Kalau saya biasa kasih contoh seperti orang yang sudah kuliah minta tolong dan tanya permasalahan sama anak SD. Kan nggak nyambung. Kan gitu. Jadi nggak penting sekali gitu. Nggak usah lintas alam. Ingin pasangan suka sederhana kok, manusiawi. Nggak usah lintas alam. Nggak usah bawa fotonya orang ke dukun supaya jin yang bermain. Kita usah tatapan mata yang syahdu, ya, ucapan kata yang baik, santun, tatapan tangan yang ramah. Orang sudah suka kan gitu. Sederhana itu alam manusia. Berikan hadiah, sederhana kok kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang mereka beda. Tidak usah masuk ke alam itu, makanan mereka beda, dimensi waktunya beda, beda-beda semuanya gitu kan. Dalam hadis yang sahih disebutkan, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga Baitul Mal di masa Nabi SAW. Tiba-tiba ada yang mencuri kurma-kurma gitu kan. Maka Abu Hurairah menangkapnya lalu mengatakan kepada dia, siapa kamu ini? Dia mengatakan saya golongan jin gitu.
Kemudian Abu Hurairah mengatakan, coba perlihatkan tanganmu. Diperlihatkan tangannya mirip anjing dikatakan. Ya. Lalu kata Abu Hurairah, apakah semua golongan jin seperti kamu? Dia bilang, saya golongan jin yang paling perkasa, atau bisa yang paling sempurna. Nah seperti memang beda sama kita, gitu kan? Jadi nggak perlu masuk ke alam mereka. Ini terlalu banyak orang melakukan kesyirikan. Hanya supaya dia tambah cantik atau tambah gagah, pasang susuk misalnya, atau dia contoh misalnya minta tolong supaya usahanya laris. Sederhana kok, alam manusia, antum modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Hubungkan antara ekonomi ini dengan sosial. Selalu sedekah. Berkah kok itu. Jalan usaha itu. Jadi nggak perlu datangkan patung kucing yang tangannya goyang-goyang gitu kan. Nah, ini contoh. Contoh saja. Itu kalau antum tanya kenapa itu manggil konsumen kan. Ya. Atau ada tulisan-tulisan Cina, ada segala macam. Untuk apa? Itu kesyirikan semua, menggantungkan nasib pada benda-benda atau kertas, gitu kan. Ada juga pernah orang yang seorang ibu habis pengajian di Kemang waktu itu, dia keluar terus ketemu saya, Ustaz, waktu itu saya bahas masalah kesyirikan. Dia keluarkan satu map kecil, warna biru saya masih ingat. Di dalamnya itu ada fotokopian kertas. Terus dia lihatin, Ustaz, ini syirik gak? Begitu saya buka, saya lihat saya sudah tahu. Karena dia fotokopian dan itu dibeli dari dukun-dukun itu ya. Yang penting tulisannya bahasa Arab. Nah, dia pikir ini tulisan Arab, mungkin dikira Al-Quran atau doa. Orang huruf hijaiyah dibolak-balik, kotak-kotak, gambar burung segala macam, pedang. Kayaknya nggak boleh ini. Untuk apa bu waktu itu? Bayar ke dukun. Ini supaya suami saya sayang sama saya. Apa hubungannya sayang suami sama kertas? Coba. Kan tidak ada hubungannya gitu. Contoh saja. Jadi dia keluar dari alam dia, ini bahaya sekali. Itu juga saya pernah di Irian, subhanallah, habis ceramah tentang masalah ini, ada satu pengusaha muslim situ minta tolong, Ustaz tolong ke rumah saya. Dia kebetulan punya toko yang paling maju di sana. Kemudian dia bilang, Ustaz coba lihat, ada kertas ditempel sama orang tua saya di toko itu. Begitu saya masuk ke sana, ada kertas sudah butek sekali, sudah coklat tua, udah rusak sebagiannya. Tulisan bahasa Arab. Yang agak unik, saya bukan menyombongkan diri sama sekali tidak, bukan tujuan. Tapi memang saya belajar bahasa Arab dari masih SD, SMP, SMA, S1. Saya belajar terus gitu kan. Tapi ada tulisan bahasa Arab saya nggak ngerti. Saya coba baca, apa ini gitu. Tulisannya bahasa Arab gitu. Setelah saya perhatikan benar-benar gitu ya, itu ternyata bahasa Indonesia yang ditulis tapi dengan tulisan Arab gitu. Setelah saya perhatikan baru saya coba rangkaikan satu kata, satu huruf baru, ternyata tulisannya itu gini artinya kurang lebih ya. Ini adalah nama 7 orang Ashabul Kahfi. Dan ini nama anjingnya. Siapa yang menempel di rumahnya akan jauh dari mara bahaya dan yang tempel di usahanya akan sukses. Subhanallah, kertas kecil. Apa hubungannya ini dengan kebahagiaan rumah tangga sama sukses usaha? Lalu apa Ustaz? Tarik, musnahkan aja. Kasus yang sama juga di Puncak itu hari, saya pulang waktu itu dari sana, kemudian mampir di satu restoran Timur Tengah juga. Ya, saya dikenalkan oleh seorang teman, dia bilang ini sahabat saya buka restoran. Saya mampir ke situ di pinggir jalan, kemudian sholat di situ, ada musola kecil. Tapi di tempat musolanya itu ada satu bingkai ditutup pakai kain hitam. Ya. Saya penasaran, kalau saya sih sudah tahu feeling ini pasti ada sesuatu yang ganjil. Kenapa bingkai ditutup dengan kain hitam? Terus saya tanya pemiliknya, ini apa? Dia bilang ini saya dikasih sama satu orang pintar di sini supaya usaha saya maju. Bapak mau nggak kalau buka ini? Kita lihat sama-sama. Boleh Ustaz, buka. Terus saya baca persis gitu ya, bahasa Indonesia yang diarabkan. Karena dia pikir kita mayoritas Muslim dan kita memuliakan tulisan Arab, tulisan Al-Quran. Oh ini berarti gampang nih gitu ya. Dengan itu mereka jual belikan kertas-kertas dan kain itu udah harganya mahal, puluhan juta, ratusan juta, omong kosong semua. Ya. Akhirnya saya bacakan, saya bilang, Bapak tahu ini artinya apa? Enggak Ustaz. Terus kenapa ditempel yang tidak tahu artinya? Untuk apa gitu? Lalu apa Ustaz? Ini enggak akan mendatangkan sukses usahanya Pak. Enggak ada hubungannya. Bapak modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal, jaga kualitasnya, ikutkan dengan sedekah, berkah kok itu. Ini. Kalau apa yang dibuat Ustaz? Musnahkan saja. Wah saya takut dia bilang. Sini saya musnahkan. Bapak di mana ada? Rupanya dia buat sate di belakang ada arangnya. Sini saya kasih. Saya bismillah saya bakar nih nggak ada apa-apa Pak. Karena rupanya titip pesannya si orang pintarnya dia. Ya.
itu pesannya jangan dibakar, jangan dirusak gitu. Nanti bisa kualat lah apalah segala macam. Supaya tetap aja jinnya ada di situ. Itu kan buhul-buhul semua ya. Itu contoh-contohnya. Jadi hindari semua itu teman-teman sekalian. Dengan cara bekali diri dengan ilmu agama yang benar. Jadi kita nggak usah syirik-syirik seperti itu. Nah masuk dalam masalah syirik ini tatayur. Pernah dengar tatayur? Menggantungkan nasib pada benda. Nah kita biasa di Indonesia begitu ya. Tangan kanannya gatal, mau keluar uang. Ya, tangan kiri gatal mau dapat uang. Atau sebaliknya mungkin ya, saya lupa. Tapi kalau memang betul tangan kiri gatal mau dapat duit, gatalin aja tiap hari. Kalau itu masalahnya kan coba pendek sekali pikirannya. Tangan kiri gatal mau dapat duit. Dari mana itu? Kan tidak masuk akal, berarti tidak usah kerja. Kalau perlu datangkan ulat pohon itu taruh aja. Biar gatal. Iya kan? Jadi agak unik gitu. Saya pernah berhadapan sama satu orang, masih ada hubungan kerabat gitu. Lagi duduk ngobrol, tiba-tiba dia ngomong gini. Aduh, saya mau sedih nih. Kenapa mau sedih tiba-tiba? Lagi ngobrol ya. Karena kelopak mata saya dibawa lagi kedap-kedip. Gitu. Subhanallah. Apa hubungannya kelopak mata dibawa kedap-kedip dengan mau sedih? Tapi jadi keyakinan. Ini bahaya sekali. Saya pernah tanyakan ini kepada Syekh Shalih Suhaimi hafidahullah, seorang ulama dan mufti di Masjid Nabawi. Syekh, kalau ada orang yakin seperti ini bagaimana? Kata beliau, syaitan akan tunggangi agar terjadi hal itu pada dia. Jadi nggak boleh diyakini. Aduh maunya itu karena kurang tidur. Tidak usah terlalu berlebihan gitu kan. Gak ada hubungannya. Dan kalau kelopak atas, oh berarti mau senang. Nggak tahu kalau kuping apalah, hidung apa, macam-macam. Gak perlu. Masuk dalam ini masalah ramalan-ramalan bintang. Hati-hati. Jadi teman-teman tidak usah bergantung itu. Oh bintang saya Gemini, Sagittarius. Itu keyakinannya orang Yunani. Dewa-dewanya mereka. Apa hubungannya sama antum muslim? Akhirnya kita sibuk baca. Oh nanti nasib saya begini, jodoh saya begini, rezeki begini. Nggak boleh itu ramalan. Nggak ada dalam Islam itu. Kita harus sangka baik sama Allah. Allah ciptakan kita untuk kita bahagia. Allah nggak mau kita sedih. Kesedihan datang itu justru karena perbuatan kesalahan kita. Ya, konsekuensi daripada hukuman dosa. Sebenarnya Allah mau kita senang, kita bahagia, kan gitu. Pernikahan Allah mau kita bahagia, anak-anak kita bahagia, kita diberikan akal sehat, fisik sempurna untuk cari rezeki yang halal. Kita untuk nikmatin kok. Gak ada larangan untuk makan, minum, tidur, tamasya yang halal, gak ada masalah, kan gitu. Kalau ada datang sesuatu yang tidak benar, tidak enak, berarti memang karena pelanggaran yang kita lakukan. Jadi ini contoh-contoh saya dan cukup banyak yang lainnya teman-teman sekalian. Hati-hati ya. Jadi nggak perlu gantung-gantung jimat-jimat di badan kah, di rumah kah, di kendaraan kah. Semua ini tidak ada sama sekali manfaatnya ya. Makanya Nabi SAW mengatakan man allaka tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat di tubuhnya maka dia telah berbuat kesyirikan, kan gitu. Ini bahaya sekali. Nah, syirik besar ini kalau ada orang meninggal membawa-bawa syirik besar, maka dosa-dosa lain kalau yang selain daripada syirik masih bisa diampuni. Kalau ini sudah nggak bisa diampuni. Artinya orang itu tidak akan mendapatkan apa yang akan kita bahas ya. Seperti itu kurang lebih. Baik, sedikit saya gambarkan teman-teman sekalian tentang masalah dahsyatnya hari kiamat itu. Memang sesuatu yang harus kita selalu renung ya. Kita renungi tentang masalah neraka, tentang kebangkitan di mahsyar. Memang itu sesuatu bukan menakut-nakuti, tapi memang itu satu fakta dan rukun iman kita yang kelima. Iman kepada hari kiamat satu paket. Kematian, alam barzah di kuburan, hari kebangkitan timbangan amal, kemudian surga dan neraka. Nah itu satu paket. Tidak bisa kita pungkir, itu rukun iman. Kalau antum ragu sedikit di situ maka bisa batal keislamannya. Jadi tidak boleh kita ragu. Sebagaimana kita yakin adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab, adanya Rasul dan hari kiamat ini. Termasuk harus kita yakini. Nah kita perlu paham teman-teman sekalian. Di sana ada neraka yang sangat menyeramkan bagi orang yang suka membangkang dan menjadi pelaku maksiat. Dan di sana ada surga bagi orang yang patuh. Surga, kenikmatan abadi yang luar biasa. Neraka adalah siksaan yang luar biasa. Itu kan? Ada satu riwayat yang unik ya. Riwayat yang sahih. Nabi SAW mengatakan akan didatangkan pada hari kiamat nanti orang dari ahli surga yang sangat susah di dunia. Dari lahir sampai meninggal miskin. Ada orang begitu subhanallah, Allah takdirkan takdirnya begitu. Ya. Nasibnya begitu, dia dari lahir miskin sampai dia meninggal. Tetapi orang ahli surga, azan sholat. Ya. Ini di negara kita banyak sekali nih ya. Kadang-kadang saya kalau lagi pergi taklim lewat azan mampir di masjid. Saya lihat yang mampir di masjid itu rata-rata penjual bakso, penjual gorengan gitu ya. Ya mobil-mobil mewah lewat semua. Nggak ada yang mampir sholat. Ya.
Banyak sekali orang, tapi ahli surga. Gitu. Mereka banyak menjaga. Bahkan subhanallah sarungnya dengan rapi ditaruh di gerobaknya, dipakai kalau mau sholat, dia khusyuk dalam sholat. Habis itu dia jualan lagi. Kata Nabi SAW didatangkan nanti pada hari kiamat. Ahli surga dari orang yang paling susah di dunia. Dari lahir sampai meninggal susah hidupnya. Tapi dia selalu taat selama hidup. Kemudian dicelupkan satu celupan di surga. Dimasukkan, dikeluarkan lagi. Lalu ditanya dia. Kamu pernah merasakan kesusahan gak selama ini? 70 tahun misalnya di dunia dia susah hidupnya secara ekonomi ya. Tapi ibadah dia berjalan. Maka dia mengatakan dalam satu celupan surga itu, saya tidak pernah merasakan selama ini kesusahan. Hilang semua dengan satu celupan lalu dikeluarkan. Kata para ulama hadis, bagaimana dengan orang yang abadi selama ini di surga? Hilang semua kesusahan hidupnya selama satu celupan saja. Dan sebaliknya, didatangkan orang yang paling senang di dunia, tapi dari ahli neraka. Anggaplah lahir di istana raja, meninggal juga di istana raja. Putra mahkota lahir, sampai jadi raja, sampai meninggal. Semua fasilitasnya, bangunan, dayang-dayang, makanan, pakaian, udah semua didapatkan. Tapi ahli neraka, nggak beriman kepada Allah SWT. Didatangkan hari kiamat, 70 tahun misalnya dia bahagia, urusan dunia ini. Dicelupkan satu celupan di neraka. Dimasukin neraka dia keluar. Ditanya, kamu pernah rasa nikmat selama ini? Dia bilang, demi Allah tidak ada satupun nikmat yang pernah saya rasakan. Hilang semua hanya dengan satu celupan di neraka. Itu kan luar biasa dahsyatnya. Lalu teman-teman sekalian pertanyaan sederhana. Kenapa harus jadi penghuni neraka? Sementara Allah memberikan kita jalan keluar. Begini contohnya. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Otot kita ini kan butuh protein. Terutama salah satu protein hewani ya. Jadi kita kan butuh makanan dari daging. Kalau seandainya Allah menciptakan kita, tubuh kita butuh protein hewani dan Allah haramkan semua hewan, wajar orang melanggar. Ya enggak? Tapi ini enggak. Allah larang 1-2 jenis sebagai ujian buat kita. Babi misalnya, enggak boleh babi ya. Hewan bertaring nggak boleh. Allah perlihatkan ini bentuknya, ini suaranya, ini namanya dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Jangan dimakan ya babi itu. Tapi satu sisi Allah ganti. Sapi, kambing, kelinci, ayam. Banyak gantinya kan gitu. Lalu kenapa harus ini? Nah ini ke neraka ini. Kan gitu. Allah ciptakan kita untuk populasi. Kembang biak kan gitu. Dan harus dengan cara interaksi menumpahkan sperma ketemu sama sel telur. Cara yang salah zina, cara yang benar nikah. Zina sama nikah ini sering kita sampaikan, cuma selisih 5 menit kalimat akad saja. Walinya perempuan mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya fulan dengan mas kawin ini, dia mengatakan saya terima nikahnya selesai, kan gitu. Oke, ini halal, ini haram. Ini dibuat ketakutan, ini dibuat dengan ketenangan. Ini kalau safar nanti khawatir, ini kalau hamil luar nikah anaknya gak jelas statusnya dan seterusnya. Kalau ini semuanya, bahkan kalau hamil mereka berdua senang, keluarganya senang dan segala macam gitu kan. Nah kalau Allah kasih kita syahwat dan populasi harus melalui interaksi biologis dan Allah tidak berikan kita nikah ini, oke, mungkin orang merajar terjerumus. Sekarang minum, kita haus nih, butuh minum. Kalau semua minuman Allah haramkan, mungkin wajar orang melanggar. Allah haramkan khamar, semua yang merusak akal manusia. Kullu ma yukhammirul aql. Definisinya khamar itu ya narkotika, ya khamar minuman keras. Ini semua akan mengubah fungsi akal yang normal. Jadi kalau tadinya dia tidak mabuk, dia tidak berani membunuh, dia tidak berani mengganggu orang. Kalau dia sudah mabuk dia bisa buat segala macam. Nah itu bahayanya khamar di situ kan. Tapi Allah ganti dengan air putih, sirup, madu, ya banyak sekali yang lain, susu. Kenapa harus khamar kan gitu? Berarti sebenarnya orang yang menuju ke neraka itu teman-teman orang yang bodoh sebenarnya. Sebab dia punya solusinya bukan tidak punya kan gitu. Kalau tidak ada solusi baru mungkin wajar. Orang yang menjadi orang beriman, kalau bahasa agama kita soleh dan soleh itu nikmat banget itu. Karena semuanya dia boleh nikmati. Tidak ada larangan dalam Islam seorang laki-laki muslim dan perempuan muslimah untuk menjadi orang yang paling tampan, bersih, cantik, rapi, kaya, punya jabatan tinggi, nggak ada larangan dalam Islam. Selama 5 huruf halal, silakan nikmati. Jauh yang 5 huruf lain haram dan haram lebih sedikit daripada yang halal. Nikmati yang halal, kita punya nikmati baju yang bagus, makanan yang enak, usaha, mobil, rumah, nggak ada larangan dalam Islam. Biologis yang halal, punya keturunan dan segala macam. Di dunia kita bahagia, di akhirat dapat surga yang abadi, kan gitu. Jadi kenapa harus menjadi orang yang fasik atau lawan daripada orang yang saleh? Tidak ada manfaatnya gitu.
Nah teman-teman sekalian, ada beberapa poin saya ingin sampaikan berhubungan dengan masalah neraka dulu ya. Karena ini sangat berhubungan dengan bahasan kita. Nanti ada sebuah hadis yang menjadi inti bahasan kita bagaimana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan nanti sebagian ahli neraka tanpa melalui syafaat. Memang Allah yang mengeluarkan mereka. Walaupun mereka tidak sempat beramal, tapi itu memang hak kausalitasnya Allah. Namun sebelum masuk hadis itu saya perlu titik beratkan dulu tentang poin-poin masalah neraka. Jadi teman-teman jangan bilang nggak apa-apa deh, apalagi kalau dia berdalil ya. Ada kan hadis menjelaskan kalau orang muslim walaupun masuk neraka, kalau dia punya dosa tetap juga masuk surga. Jadi dia seakan-akan siap disiksa dulu nggak apa-apa. Ini orang yang konyol gitu ya. Nggak usah bicara api neraka teman-teman. Ambil korek gas kecil aja, bakar jempol kita sendiri. Ya, itu sudah panasnya luar biasa. Hitungan detik, 1 menit bisa mateng. Ya, ini bisa operasi luka bakar. Ya, orang yang konyol kalau ngomong gitu ya. Dan mungkin dia bicara itu dalam kondisi di ruangan ber-AC dan dia tidak merasa. Kalau dia lagi di terik panas matahari atau di sebuah penjara yang lagi digebukin sama orang, maka mungkin dia tidak akan ngomong seperti itu. Ya. Jadi jangan menganggap remeh tentang masalah neraka itu ya. Dan neraka ini teman-teman sekalian digambarkan luar biasa gitu ya. Di antaranya disebutkan tentang masalah orang yang paling ringan siksaannya di api neraka. Orang yang paling ringan siksanya di api neraka. Itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Saya akan coba bacakan dulu hadisnya berhubungan dengan masalah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Nu'man dan Bashir anak dan ayah dua-duanya sahabat. Jadi kita bilang radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan bahwasanya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamati la rajulun tudau fi akhmasi qadamai jamratun yagli minha dimaguhu." Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Jadi begini, Nabi SAW mendatangkan contoh orang paling ringan supaya kita tahu ini kalau paling ringan begini bagaimana yang paling beratnya kan gitu. Nah orang yang paling ringan siksaannya dari neraka di hari kiamat itu adalah seseorang yang di tengah cekungan telapak kakinya. Kan telapak kaki itu ada cekungan di bawah. Nah di tengah itu akan diletakkan satu buah bara api neraka yang membuat otaknya mendidih. Itu cukup, itu siksa yang paling ringan. Berarti bagaimana panasnya itu? Kita sekarang kalau bara api yang terpanas pun di dunia, kalau kita taruh di telapak kaki mungkin lama sekali untuk sampai ke otak kita. Mungkin kakinya luka bakar, iya, hangus, iya, terbakar. Tapi sampai ke otak tiba-tiba itu nggak mudah. Tapi saking panasnya sampai akhirnya dia akan sampai ke otak itu mendidih. Dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Inna adna ahli nari azaban yanta'ilu bina'alaini min narin yagli dimaguhu min hararatin alaihi." Ahli neraka yang paling ringan siksanya adalah yang dipakaikan sepasang sendal dari api neraka yang membuat otaknya mendidih karena panasnya kedua sendalnya itu. Karena panasnya kedua sendalnya itu hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Walaupun ada hadis lain juga yang menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dalam hadis ini adalah Abu Talib, ya. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ahwanu ahlin nari adzaban Abu Talibin wa huwa munta'ilun bina'alaini yagli minhuma dimagu." Sesungguhnya ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib, paman Nabi yang tidak beriman kepada beliau. Ya, walaupun semasa hidupnya membantu Nabi, tapi meninggal tidak beriman, maka hanya masuk neraka. Ahli neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Ia dipakaikan sepasang sendal yang membuat otaknya mendidih. Poin lain juga yang perlu kita garis bawahi adalah masuk neraka itu teman-teman tidak seperti apa yang Anda gambarkan ya. Oh cuma sekedar kayak masuk penjara kita di dunia sehingga masih ada hal-hal yang ringan lah. Ringan itu kayak ada keringanan kan, kita kalau di penjara itu naudzubillah, mudah-mudahan kita selamat semuanya. Tapi kalau orang masuk penjara, kalaupun dia disiksa kan ada waktunya dia dikasih kesempatan istirahat, ada tim medis yang mengobati lukanya, dia masih bisa ke kamar mandi, ada program olahraga. Neraka nggak ada begitu. 24 jam semuanya siksaan dan tidak ada kata berhenti ya. Makanya kata-kata firman Allah SWT setiap menyebutkan neraka khalidina fiha, kekal selamanya, itu luar biasa. Itu artinya non-stop ya. Dalam kondisi dia dibakar, dicincang, disiksa, rusak semua tubuhnya, sakit semua itu. Kemudian diutuhkan lagi oleh Allah SWT, pengutuhannya itu sakit juga.
Dudukan kembali utuh, disiksa lagi. Begitu terus. Sampai nanti saya akan bacakan beberapa hadits Nabi SAW tentang bagaimana menyesalnya mereka nanti pada hari kiamat. Dan ini sudah sampai ke kuping kita pada siang ini supaya jangan kita terjerumus seperti mereka, ya. Namun sebelumnya saya akan sebutkan contohnya. Nanti ahli neraka itu juga akan diberikan makan dan minum, tetapi bukan seperti ahli surga. Dan saya tidak bahas ahli surga di saat ini ya, karena itu bahasanya cukup panjang. Tapi ahli surga makan buah-buahan yang enak, ya apa saja yang mereka inginkan, dari daging, dari segala macam, dan semua dengan kenikmatan. Dan ahli surga, satu poin perlu digarisbawahi, tidak akan pernah merasakan lapar, tidak akan pernah merasakan kenyang. Jadi mereka makan bukan karena lapar. Ya, beda ya. Kita kalau makan lapar, target kita menghabiskan makanan supaya laparnya hilang. Tapi kalau antum lagi kenyang, maka orang tanya, misalnya tuan rumah nanya mau makan apa, kita masih bisa pilih apa ya, karena perut kita nggak lapar kan kita. Dan kita akan nikmati makanan itu kan. Ahli surga itu makan bukan karena lapar. Mereka minum bukan karena haus. Kita kalau lagi tidak haus ditanya mau minum apa, kita pasti berpikir untuk memilih ya, oh minum apa ya, hangat atau dingin kan. Karena kita tidak haus. Tapi kalau kita haus kita akan minta minuman yang dingin misalnya kan gitu. Nah ahli neraka terbalik, mereka akan selalu lapar dan haus. Tapi uniknya, perhatikan makanannya yang dikasih ya. Teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Muzammil dalam Al-Quran. Kalau punya aplikasi Al-Quran di handphonenya bisa dilihat surah Al-Muzammil ayat 12 sampai ayat 13 ya. Disebutkan tentang makanan mereka. Sekali lagi surah Al-Muzammil ayat 12 sampai ayat 13. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha gussatin wa azaban alima. Al-Muzammil ayat 12 sampai 13. Artinya sungguh kata Allah, di sisi kami ada belenggu-belenggu dalam kurung yang berat. Karena ahli neraka itu bukan dibiarkan disiksa sambil dibiarkan begitu saja, dibelenggu. Tangannya diikat dua-duanya, kemudian lehernya juga, kemudian kakinya. Jadi mereka nggak bisa lari kemana-mana. Kami betul-betul memiliki belenggu-belenggu yang berat di neraka. Dan neraka yang menyala-nyala apinya, terus membakar. Gak ada istilahnya dipadamkan, dihentikan sesaat. Dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Jadi nanti ahli neraka itu teman-teman lapar. Pada saat mereka lapar, tangannya terikat, leher, mulutnya terbuka, dipaksa masukkan makanan itu. Mau nggak mau harus mereka terima. Mereka akan rasa haus, lalu kemudian mereka dikasih minuman. Ya, mau tidak mau harus mereka terima minuman. Nanti akan kita bacakan dalil-dalil tentang masalah minumannya. Ini sebagian kecil ya. Ini sudah pernah kami bedah di playlist YouTube kami, sudah ada membedah buku yang kebetulan saya bacakan sekarang 33 bab khusus masalah neraka, 30 bab tentang surga. Nah ini teman-teman sekalian, penting sekali untuk kita ulang-ulangi, bukan menakut-nakuti diri, tapi supaya kita tahu melanggar itu ada konsekuensi hukumannya loh. Patuh itu ada konsekuensi balasan kebaikannya. Dalam ayat yang lain, di dalam surah Dukhan ayat 43 sampai 46, surah Dukhan ayat 43 sampai ayat 46 berbunyi, Inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun kagallil hamim. Sungguh pohon zakum, ini pohon yang nanti buahnya diberikan makanan untuk ahli neraka. Makanan bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa. Seperti, cirinya apa? Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang sangat panas. Itu jenis makanan. Dia seperti buah utuh, tapi kalau buah itu dimasukkan ke dalam perut, dia isinya seperti tembaga yang panas. Sehingga meluluh lantahkan semua isi tubuh orang tersebut. Kemudian disebutkan dalam hadis tentang zakum, ini penjelasannya dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan sahih dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Lau anna qatratun minaz zakumi qutirat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'aisyahum fa kaifa biman yakunu ta'amu." Atau ta'amah, kata Nabi SAW, seandainya setetes saja dari buah zakum itu diteteskan ke negeri dunia, semua dunia ini kena, satu tetesnya saja, bukan satu buahnya ya, niscaya akan merusak penghidupan penduduk dunia. Lalu bagaimana halnya dengan orang yang menjadi makanannya? Ya, tanda tanya situ. Nabi SAW turut memberikan kita akal sehat untuk berpikir seperti apa kalau satu tetesnya saja bisa merusak semua satu dunia ini, habis semuanya, pohonnya, hewannya, tumbuh-tumbuhannya, hewannya, manusianya, jinnya, semua mati karena satu tetes zakum. Bagaimana orang yang jadi makanan setiap saat di neraka itu?
Di dalam surah Al-Haqqah juga tentang jenis makanan ahli neraka, surah Al-Haqqah ayat 35 sampai 36. Ini ayat-ayat surah-surah Al-Quran yang sangat masyhur sebenarnya, bisa kita baca setiap saat. Al-Haqqah 35 sampai 36 berbunyi, "Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min gislin." Maka pada hari ini, maksudnya di akhirat nanti, tidak ada seorang teman pun bagi ahli neraka itu. Tidak ada yang orang bisa selamatkan dia, dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali dari darah dan nanah. Nah, jadi ulama tafsir menjelaskan ahli neraka itu kalau disiksa nih, kemudian berluka kan otomatis berdarah, kena lama nggak diobatin bernanah, ya kan? Rusak semuanya. Itu jatuh semua ke berserakan di neraka itu. Lalu dia diutuhkan kembali, disiksa lagi, begitu terus menumpuk, dibiarin, dan itu dijadikan makanan dan minuman mereka kembali. Itu kan luar biasa siksaannya gitu ya. Dan ini firman Allah SWT yang wajib kita imani, ya. Jadi jangan dianggap remeh. Kemudian juga dalam surah Al-Ghashiyah ayat 6 Allah menyebutkan juga tentang makanan mereka. Al-Ghashiyah ayat 6, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Mereka ahli neraka tidak memiliki makanan selain dari pohon-pohon yang berduri. Pohon-pohon yang berduri. Ini gambaran tentang sebagian saja dari jenis-jenis makanan mereka. Sementara minuman mereka disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 29, dalam surah Ibrahim dulu ya, dalam surah Ibrahim ayat 15 sampai ayat 17. Ini tentang minumannya, kalau tadi kan tentang makanannya. Di surah Ibrahim ayat 15 sampai 17 bunyinya, "Wastaftahu wa khaba kullu jabbarin 'anid min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusigu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh." Jadi surah Ibrahim sekali lagi ayat 15 sampai 17 kalau yang buka terjemahannya, "Dan mereka ahli neraka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala di hadapan mereka dan neraka jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Ditegukkan air nanah itu, mau nggak mau, dipaksa dia. Tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu, mulutnya terbuka, dan dia tidak bisa kontrol lagi anggota tubuhnya di masa itu. Terbuka, mau nggak mau harus ditumpahkan nanah itu." Ini Allah berfirman ya, sudah 1400 tahun yang lalu ini. Bukan baru kita sampaikan, baru mungkin kita sampaikan sekarang, tapi dia sudah selalu ditilawakan oleh orang-orang beriman. Ditegukkan air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya karena banyaknya. Ya, biasa kita kan kalau terlalu penuh minuman atau makanan kan penuh ke tenggorokan sampai tumpah-tumpah dari mulut, itu digambarkan. Ditegukkan air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Orang kalau terlalu penuh tenggorokannya susah nafas kan, seakan-akan dia akan mati kan gitu. Kayak orang misalnya tenggelam biasanya, dia banyak keminum air kan tidak bisa nafas karena seperti itu gambarannya. Tetapi dia tidak mati juga kata Allah. Datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, namun dia tidak juga mati. Dan di hadapannya selain itu masih ada azab-azab yang berat. Ya, jadi dikasih makan, dikasih minum, siksaan. Habis itu disiksa lagi dengan siksaan yang lain, masih banyak siksaannya. Dipukul dengan besi yang keras, dibakar, dipanggang, macam-macam lah gitu ya. Kemudian juga dalam riwayat yang atau dalam ayat yang lain surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ini sering kita baca di malam Jumat, di hari Jumat ya. Di ayat 29-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha wa in yastaghithu yugathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa." Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim, masih orang yang berbuat dosa, yang gejolaknya api neraka itu mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, maka mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah mereka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Itu tentang minuman mereka. Dalam surah Al-Hajj ayat 19 sampai 21 masih masalah minuman. Al-Hajj, kalau tidak salah surah nomor 22 ini ya. Al-Hajj ayat 19 sampai 21. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Walahum maqami'u min hadid. Artinya, ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.
Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Jadi makan, minum, tersiksa, dipukul lagi. Sambil makan dan minum sambil dipukul. Itu luar biasa siksaan-siksaannya. Ya. Kita langsung saja masuk, karena kalau ayat cukup banyak ya. Kita masuk ke hadis, sebuah hadis saya tentang minumannya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad hasan dari hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Man syaribal khamr lam yardallahu anhu 40 laila fa in mata mata kafira fa in 'ada kana haqqan 'ala Allah an yuskinahu min tinatil khabal." Qalat qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal? Qala sadidu ahli nar. Kata Nabi SAW, siapa yang minum khamr maka Allah tidak akan ridho kepadanya selama 40 malam. Dia akan menderita selama 40 malam, gelisah, nggak bisa tidur, bermasalahan tidak selesai kalau dia minum khamr. Jika dia mati tidak sempat bertaubat, maka dia mati dalam keadaan seakan-akan memikul dosa kekafiran. Dia tidak keluar dari Islam, tetapi dosanya berat. Gitu. Jika ia mengulangi perbuatannya dan akhirnya meninggal tidak sempat taubat, maka Allah pasti akan meminumkannya dari tinatul khabal. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, apa itu tinatul khabal? Kata Nabi SAW, nanahnya ahli neraka. Jadi itu jadi minuman mereka. Makanan mereka, minuman mereka, semua itu siksaan. Ya, sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa kita pungkiri masalah itu. Dan cukup banyak teman-teman sekalian tentunya tentang masalah neraka ini. Ya, belum lagi tubuh mereka menjadi besar. Ya, namun ada sebuah hadis saya ingin sampaikan, dan kita habis itu masuk ke hadis tentang syafaatnya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi penghuni neraka itu, dan kita sebenarnya semua manusia, tubuh yang anda sekarang miliki ini, jasad kita ini cuma dipakai di dunia. Nanti kalau kita meninggal kan hancur dimakan oleh tanah. Makanya kata Nabi SAW, kalian nanti pada saat meninggal masuk di kuburan, jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian. Semua bisa rapuh, hancur kecuali tulang ekor. Yang darinya Allah akan bangkitkan kalian. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, Allah akan turunkan hujan nanti di hari kebangkitan yang akan menyentuh setiap tulang ekor manusia dan mereka tumbuh seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Jadi kita nanti dapat jasad baru, tapi jasadnya itu sudah berbeda, ukurannya berbeda. Kata Nabi SAW, karena akan dibangkitkan sesuai dengan postur tubuh ayah kalian Adam, 60 siku ke langit. Jadi 27,5 meter. Jadi kayak building gitu ya. Jadi kalau orang dulu mengatakan ada raksasa, memang orang dulu besar-besar. Dan kata Nabi SAW, postur tubuh manusia seperti Adam, dan dia terus memendek sampai menjelang hari kiamat. Kalau kita sekarang ada orang 2 meter, kita anggap sudah tinggi sekali. Padahal manusia asalnya itu 27,5 meter. Di akhirat dibangkitkan dengan postur tubuh yang sama. Ya, postur tubuh yang sama diberikan. Nah nanti setelah ditimbang amal segala macam, ahli surga masuk dengan postur tubuh mereka, dengan wajah mereka bercahaya dan seterusnya. Ahli neraka tidak. Mereka masuk neraka, kemudian lebih dibesarkan lagi jasadnya. Karena neraka itu sangat besar. Ya. Perhatikan misalnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang artinya gigi geraham orang kafir nanti di neraka seperti gunung Uhud. Lihat gunung Uhud di Madinah, gigi gerahamnya aja seperti itu. Bagaimana postur tubuhnya, gitu kan? Dan ketebalan kulitnya setebal perjalanan 3 hari. Hadis sahih riwayat Muslim. Nanti saya jelaskan apa hikmahnya. Kenapa ahli neraka dibesarkan tubuhnya, ya. Hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan, ya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ketebalan kulit orang kafir adalah 42 hasta, gigi gerahamnya seperti gunung Uhud, dan tempat duduknya di neraka jahanam itu sejauh Mekah dan Madinah. Jadi neraka itu bukan penjara yang 100 hektar, ya, ini luar biasa, seluas langit dan bumi. Jadi satu orang aja itu tempatnya sudah cukup seperti Mekah Madinah, 400 km lebih. Tempat dia sendiri satu orang, yang lainnya lebih banyak lagi. Nah di antara hikmahnya kata para ulama, kenapa tubuh ahli neraka dibesarkan? Dikasih contoh rasional. Kalau misalnya contoh, kita mau pukul bagian perutnya semut, mudah nggak? Sulit kan gitu? Karena semut kecil, ya kan? Kalaupun kita coba, oh ini perutnya, kita nggak bisa titik tertentu yang kita mau, nggak bisa kan, kecil banget. Tapi kalau gajah, perutnya besar ya. Saya mau siksa diri
pukul di titik ini. Kita bisa karena besar, leluasa. Nah itu hikmahnya. Dibesarkan tubuh mereka supaya mereka lebih rasakan lagi siksaan. Nah itu luar biasa gitu. Nah teman-teman sekalian, ada hadis-hadis yang perlu kita renungi sama-sama ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lain tentang firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mu'minun ayat 104. Wahum fiha kalihun. Salah satu ciri ahli neraka nanti dalam surah Al-Mu'minun ayat 104 ya. Ini surah nomor 23. Dan mereka di neraka dalam keadaan muram dan juga bibir mereka cacat. Apa yang dimaksud dengan bibir mereka cacat? Ahli neraka ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan maknanya cacat, tashwihin naru fataqallasu syafatuhu al-ulya hatta tabluga wasata ra'sihi wa tastarkhi syafatuhu sufla hatta tadriba surratah. Ia akan dipanggang di neraka nanti, lalu terkelupaslah bibir atasnya hingga bisa mencapai tengah kepalanya. Kan karena panas meleleh kan, membesar. Karena panasnya sampai bibirnya membesar yang di atas bisa dilipat ke kepala. Dan bibir bagian bawahnya akan meleleh menjulur sampai ke pusar perutnya. Ini yang dimaksud dengan tafsir surah Al-Mu'min 104, dan mereka di neraka dalam kondisi cacat ya, atau bibir mereka cacat. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi ya. Kemudian yang terakhir saya sampaikan sebelum kita masuk ke hadis yang menjadi inti bahasan kita sebenarnya tentang syafaat Allah Subhanahu wa taala, ada penyesalan teman-teman sekalian yang terjadi pada ahli neraka itu ya. Baik, untuk menghemat waktu, saya langsung saja jelaskan terjemahannya ya, hadis tersebut. Itu nanti akan datang ahli neraka. Mereka disiksa. Ya, mereka disiksa dan saking susahnya siksaan tersebut dan menyakitkan sekali, mereka sampai memanggil penghuni neraka dari kalangan malaikat. Tolong bantu kami, tolong bantu kami gitu ya. Dan malaikat-malaikat tersebut tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Tidak dijawab, dibiarin aja. Setelah itu pun lalu malaikat baru mengatakan ya, kalian tidak perlu meminta pertolongan. Karena siksaan akan terus berjalan. Tidak ada negosiasi. Di dunia mesti ada negosiasi. Bisa bayar uang, bisa tunjukkan akhlak yang baik, bisa dipotong masa tahanannya. Ini nggak ada. Lalu karena mereka sudah tidak bisa lagi minta tolong sama malaikat, maka mereka melakukan panggilan untuk Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, tolonglah, ringankan kami, mudahkan kami, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Allah, kata Nabi SAW, tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa miliar tahun itu. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka terus memohon seumur dunia dan terus disiksa, Allah mengatakan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah kalian di dalam neraka dalam kondisi terhina dan jangan pernah kalian bicara dengan aku. Begitu perkataan Allah SWT. Padahal Allah itu sifatnya Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi bagi ahli neraka tidak ada. Allah syadidul iqab. Siksaannya sangat pedih bagi para pembangkang. Maka kata Nabi SAW, di saat itu mereka menangis sambil mengeluarkan suara rintihan. Ya. Sambil bernafas merintih, keluar nafas juga merintih. Dan mereka mengeluarkan dari tempat keluarnya air mata, keluarlah ya darah di situ. Jadi sudah tidak ada lagi kesempatan. Bagaimana caranya? Mereka sudah tidak mungkin. Ya. Tidak bisa lagi ada pertolongan. Kalau Allah sendiri sudah tidak mau tolong mereka, lalu siapa yang akan tolong mereka? Sudah nggak mungkin. Baik. Semua panjang lebar dari teman-teman sekalian supaya kita memahami tentang apa yang kita akan sampaikan. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang memang nanti akan dikeluarkan dari ahli neraka. Ada yang dikeluarkan. Tetapi ini tentu konsepnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Cuma amal solehnya bisa dikatakan tidak ada atau sedikit sekali dan dosanya terlalu banyak, gitu kan. Nah, disebutkan dalam hadis yang cukup banyak, diantaranya hadis Nabi SAW, sayakhruju nasun minan nari kad ihtaraku wa kanu mithlal humam thumma la yazalu ahlul jannati yarushuna alaihim al-ma' hatta yambutuna nabatal guthai fis sail
Orang-orang akan dikeluarkan dari neraka dalam keadaan mereka betul-betul telah terbakar dan hangus. Dan mereka sudah seperti lahar. Jadi bukan lagi hanya hangus kering, tapi sudah berlumpur, sudah bercampur baur semuanya, kerusakan-kerusakan pada tubuh mereka. Lalu mereka akan dibawa ke salah satu sungai, namanya sungai kehidupan di surga. Lalu mereka akan di pinggir pintu surga. Ya. Lalu mereka akan dipercikkan atau dicipratkan air oleh ahli surga hingga mereka sembuh. Dan mereka seperti buah atau tumbuhan kecil yang tumbuh di saluran air. Yang tumbuh di saluran air. Nah, ahli neraka, ahli surga nanti akan memanggil mereka dengan Juhannamiyun. Mereka adalah mantan penghuni neraka. Lalu Allah SWT mengganti nama mereka dengan Utaqa'ur Rahman. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh Zat yang Maha Penyayang. Baik, saya akan bacakan hadis yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis di sini ya. Maksudnya penulis buku kita. Tentang adanya orang dikeluarkan tanpa ada amal. Tapi Allah keluarkan mereka dari neraka nanti. Tentu ini karena syaratnya mereka pernah beriman ya. Walaupun hanya seperti biji sawi dari keimanan. Cuma disiksa neraka, Allahu alam berapa ribu tahun disiksa dulu di sana gitu. Hadis ini berbunyi teman-teman sekalian. Saya baca terjemahan dengan cukup panjang ya. Kata Nabi SAW, maaf, Abu Sa'id mengatakan, beliau mengatakan, kami pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Kan kita di dunia tidak lihat Allah ya, tapi kita beriman. Apakah kami hari kiamat akan lihat Rabb kami? Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kalian kesulitan melihat matahari dan bulan ketika langit cerah? Kalau kayak cerah sekarang, sulit gak lihat matahari? Atau kalau lagi malam cerah langit, sulit lihat bulan? Tentu jawabannya tidak ya. Maka kami mengatakan tidak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kalian tidak akan kesulitan melihat Rabb kalian pada hari kiamat nanti, sebagaimana kalian tidak kesulitan melihat keduanya, matahari sama bulan. Lalu beliau SAW mengatakan, penyeru akan berseru dari kalangan malaikat, hendaklah setiap kaum pergi kepada apa yang dulu disembah. Ya, nanti di mahsyar dipanggil begitu. Siapa yang sembah patung silakan ke patung, siapa yang sembah bintang silakan ke bintang gitu ya. Lalu penyembah salib pergi bersama salib mereka, penyembah berhala pergi bersama berhala mereka, dan penyembah banyak ilah atau tuhan-tuhan selain Allah akan pergi bersama ilah mereka. Hingga tersisa siapa saja yang menyembah Allah, baik yang berbakti maupun yang durhaka. Serta beberapa orang dari ahlul kitab. Ya, dari Yahudi dan Nasrani juga masih ada. Lalu Jahannam didatangkan, neraka Jahannam. Ia ditampakkan seolah-olah fata morgana. Ditanya kepada kaum Yahudi, apa yang dulu kalian sembah? Mereka waktu itu tidak bisa berbohong lagi. Mereka akan mengatakan kami dulu menyembah Uzair anak Allah. Jadi orang Yahudi itu mirip sama orang Nasrani. Nasrani kan mengatakan Isa anak Tuhan. Dan mereka juga anggap sebagai Tuhan. Mereka sembah sebenarnya. Nah, orang-orang Yahudi menyembah Uzair. Yang mereka katakan anak Allah. Lalu dikatakan kepada mereka, pada orang Yahudi, kalian telah berdusta. Tidak mungkin Allah memiliki istri dan anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Ditanya kepada orang-orang Yahudi tersebut. Mereka mengatakan, kami ingin agar engkau memberikan kami minum. Pada waktu itu di mahsyar orang sangat kehausan. Maka diperintahkan minumlah. Ya. Maksudnya disiapkan minuman, tapi mereka tidak sempat minum, lalu mereka segera dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Lalu ditanyakan kepada kaum Nasrani, apa yang dulu kalian sembah? Mereka jujur dan mengatakan kami menyembah Al-Masih, anak Allah atau Isa alaihissalam. Lalu dikatakan kepada mereka, kalian telah berdusta, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memiliki istri dan anak. Lalu apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan kami ingin agar engkau memberikan kami minum. Lalu diperintahkan minumlah, seakan-akan disiapkan minuman, tapi belum mereka minum lalu mereka berjatuhan ke dalam neraka Jahannam. Hingga tersisa siapa saja yang menyembah Allah, baik yang berbakti ataupun yang durhaka. Ditanya kepada mereka, apa yang menahan kalian di sini? Padahal manusia semua sudah pergi dengan sembahan-sembahan mereka. Maka mereka menjawab, kami dulu berpisah dengan mereka. Kami tidak sama dengan orang-orang itu. Ya, dan kami telah membutuhkannya di hari ini atas sesembahan kepada Tuhan yang benar. Sesungguhnya kami telah mendengar penyeruh, hendaklah setiap kaum mengikuti apa yang dulu mereka sembah. Dan kami menunggu Rabb kami Allah. Lalu Nabi SAW melanjutkan, kemudian Al-Jabbar, Allah yang Maha Perkasa datang kepada mereka, ya, kemudian mengatakan aku adalah Rabb kalian, dan mereka mengatakan engkau lah Rabb kami. Tidak ada kata-kata, ya, tidak ada yang berkata-kata dengan Allah kecuali para nabi-nabi di waktu itu. Lalu penyeru berkata lagi,
apakah apakah antara kalian dengan Tuhan kalian ada tanda-tanda yang kalian kenali? Mereka menjawab, iya, betis. Lalu Allah membuka betisnya, lalu mereka sujudlah kepadanya setiap mukmin, dan tersisa orang yang bersujud kepada Allah karena riya dan sum'ah selama dunia, karena dia sholatnya segala macam hanya karena ingin dipuji oleh manusia. Mereka tidak bisa bersujud. Ya, pada saat mereka mau bersujud atau berusaha sujud, punggung mereka menjadi kaku. Kemudian titihan didatangkan, lalu dipasangkanlah di antara dua tepi neraka jahanam. Lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, apakah titihan yang di atas neraka jahanam itu? Atau jalan, sirat ya. Kata Nabi SAW, licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan pohon berduri lebar yang memiliki duri bengkok seperti terdapat di Najd yang disebut dengan Sa'dan. Jadi ada satu tanaman di padang pasir dikenal dengan pohon Sa'dan atau duri Sa'dan. Jadi duri-duri kan umumnya lancip, tapi ini enggak, dia seperti kait durinya dan tajam sekali. Maka Nabi SAW mengatakan nanti di sirat itu akan ada duri-duri seperti itu, ada kaitnya. Dia akan mengait orang-orang yang harus masuk neraka. Ya. Orang mukmin di atasnya seperti sekejap mata. Ada orang mukmin yang sangat cepat lewat karena nanti posisinya neraka dibentangkan sirat di atas, di ujung sana surga. Untuk masuk surga kita harus lewatin sirat. Yang harus masuk neraka mereka lewat sirat masuk neraka. Yang masuk surga mereka tetap lewatin. Tujuannya agar nanti ahli surga lihat, oh ternyata seperti itu siksaannya. Gitu. Berat sekali dan mereka terus bersyukur kepada Allah SWT karena tidak masuk ke neraka tersebut. Nah cuma melewatin sirat ini teman-teman ada tingkatan-tingkatan. Ada orang kata Nabi SAW sekejap mata, seperti tutup mata buka sudah sampai di ujungnya. Padahal itu jauh sekali dan gelap. Ada orang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti menunggangi kuda, ada yang seperti berlari cepat, ada yang seperti berkendaraan umumnya. Ada muslim yang selamat, ada juga yang selamat tapi terkoyak. Karena ada dosa-dosanya, terkoyak dulu kemudian dia baru bisa lolos gitu ya. Tapi tidak jatuh ke neraka. Dan ada yang terpelanting ke dalam neraka jahanam hingga yang terakhir dari mereka berjalan sambil merangkak. Ya. Tidaklah kalian lebih menuntut kepadaku, kata Nabi SAW, dengan tentang hak yang telah jelas bagi kalian dibandingkan seorang mumin pada hari itu kepada Tuhannya Al-Jabbar. Maksudnya pada saat itu kita betul-betul butuh dengan bagaimana supaya Allah selamatkan kita. Jika mereka merasa sudah selamat dan saudara-saudara mereka masih belum selamat, maka mereka mengatakan, wahai Rabb kami, saudara-saudara kami, mereka sholat bersama kami, berpuasa bersama kami dan beramal bersama kami. Allah SWT mengatakan, pergilah kalian. Siapa yang kalian dapati dalam hatinya terdapat seberat 1 dinar keimanan, keluarkan. Nah ini syafaat orang-orang beriman ya. Jadi kalau kita sudah lolos nanti timbangan amal, lolos dari sirat, sudah mau masuk ke surga, Allah gerakkan hati kita mengingat teman-teman kita yang masuk ke neraka tapi dulu pernah ikut sholat, cuma lalai, ria dan segala macam. Lalu kita memohon mengatakan, ya Allah, saudara-saudara kami tolong selamatkan juga mereka. Karena kita sudah lolos, maka Allah mengatakan pergilah. Selamatkan mereka dari neraka itu. Keluarkan siapapun yang dalam hatinya ada seberat 1 dinar dari keimanan. Dan Allah mengharamkan rupa ahli surga yang pergi menyelamatkan. Jadi kita masuk ke neraka, keluarin mereka. Ya. Tapi Allah mengharamkan ahli surga ini, ya, Allah mengharamkan rupa mereka dari api neraka. Mereka tidak terbakar. Lalu mereka mendatangi saudara-saudara mereka. Sebagian dari mereka telah terbenam dalam neraka hingga telapak kakinya dan hingga setengah betisnya. Lalu mereka mengeluarkan siapa yang mereka kenal. Kemudian mereka kembali dan Allah mengatakan, pergilah lagi yang kedua kali. Siapa yang kalian dapati dalam hatinya terdapat seberat 1/2 dinar dari keimanan. Seperti koin dinar ya. Kalau tadi 1 koin, sekarang pergi lagi yang setengah koin saja bisa kalian selamatkan. Maka keluarkanlah, lalu mereka mengeluarkan siapa saja mereka kenal, kemudian mereka kembali, maka Allah mengatakan pergilah, siapa yang kalian dapati dalam hatinya seberat biji sawi dari keimanan, maka keluarkan. Mereka pun mengeluarkan siapa yang mereka kenal. Tapi di sini kita tidak tahu ya sudah berapa lama siksaan kena kepada orang-orang tersebut. Abu Sa'id berkata, jika kalian tidak percaya apa yang aku sampaikan ini, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika kebaikan, dan niscaya jika dia adalah kebaikan, niscaya Allah akan melipat gandakannya. Kemudian para nabi-nabi, malaikat dan mukminin memberikan syafaat. Lalu Al-Jabbar sang pencipta mengatakan, nah ini yang jadi saksi bahasan kita di sini ya, syafaatku masih tersisa.
Setelah semua malaikat, semua orang beriman mengeluarkan siapa yang mereka kenal dan siapa yang mereka inginkan, maka masih ada juga di neraka orang-orang yang tidak selamat karena mereka terlalu banyak dosanya. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, masih tersisa syafaatku. Lalu dia Allah menggenggam satu genggaman dari neraka lalu mengeluarkan banyak orang yang telah terbakar. Lalu mereka dilemparkan ke sebuah sungai di mulut surga yang dikenal dengan sungai kehidupan. Lalu mereka tumbuh di kedua tepinya sebagaimana tanaman kecil tumbuh di aliran air yang kalian melihatnya di sisi batu dan di sisi pohon. Bagian yang terkena sinar matahari berwarna hijau dan bagian yang terlindung oleh naungan berwarna putih. Lalu mereka keluar dari sungai kehidupan seolah-olah mutiara. Pada leher mereka disematkan tanda. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Ahli surga menyebut mereka dengan Utaqaur Rahman atau kaum yang terbebaskan oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan tanpa amal yang mereka lakukan dan tanpa kebaikan yang pernah mereka persembahkan. Dikatakan kepada mereka, untuk kalian yang kalian lihat dan yang semisalnya seperti itu. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Saksi bahasan sebenarnya dari semua yang kita sampaikan ini adalah potongan sabda Nabi SAW. Allah berfirman setelah semuanya berikan syafaat, tersisa syafaatku. Lalu Allah menggenggam satu genggaman. Bagaimana kita imani apa adanya? Jangan dibayangkan seperti genggaman manusia. Allah menggenggam lalu Allah mengeluarkan banyak manusia. Ya, tentunya syaratnya mereka beriman ya. Allah lebih tahu bagaimana mengeluarkan mereka. Karena orang kafir akan kekal. Lalu kemudian dikeluarkan. Cuma memang orang-orang ini harus dibakar dulu di neraka, bersihkan dosa-dosa mereka. Allah keluarkan dengan izinnya. Lalu ditaruh di sungai kehidupan di depan surga. Lalu mereka dibersihkan dari luka-luka mereka. Lalu mereka masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain disebutkan, kita tutup dengan ini ya. Riwayat ini menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman, akhriju minan nari man dzakarani yauman aw khafani fi maqam. Keluarkanlah dari neraka siapa yang mengingatku pada satu hari atau takut kepadaku di suatu tempat. Ya, dari hadits ini memberikan gambaran kepada kita, Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengeluarkan siapa yang dia inginkan. Tetapi tentu saja teman-teman sekalian, sebagai penutup yang perlu kita renungi, kalau kita bisa masuk ke surga tanpa melalui neraka, kenapa harus melalui neraka dulu? Kalau kita bisa berprestasi di perusahaan kita, terus naik prestasi dan jabatan, tingkatan prestasi kita atau jabatan kita, kenapa kita harus melalui yang ugal-ugalan dulu, tidak masuk kerja, bengkalai baru kemudian berprestasi, kan begitu? Kalau kita bisa juara di sekolah dari pertama sampai terakhir, kenapa enggak segitu saja? Kenapa harus tidak lulus dulu baru nanti juara? Kan gitu. Nah, seperti itu gambarannya. Allahu a'lam. Semoga semua yang hadir di sini, baik itu offline ataupun online ataupun siaran ulang nanti di media-media kita, insyaallah diterima hajat-hajat dunia akhiratnya, dimudahkan urusannya, dimaafkan dosa-dosanya. Juga semoga Allah SWT panjangkan umur kita semua di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan ilmu dan amal saleh, dan selalu kita doakan agar negeri kita menjadi negara yang aman, tentram. Allah jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita, serta Allah berikan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik, serta juga Allah jadikan kita semua masyarakat yang gotong royong dengan pemerintah menjalankan program-program positif yang tidak melanggar hukum agama Islam. Dan semoga Allah kembangkan negeri kita, lunasi utang negeri kita dengan semudah-mudahnya, serta juga Allah jaga selalu saja dari segala macam mara bahaya dan gangguan-gangguan, dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita, bagi agama kita, semoga Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan selalu kita doakan saudara kita di Palestina secara khusus, di Gaza dan Rafah, dan dimanapun yang sedang tertindas, di Syria, di Yaman, di Ugru, di Myanmar, di mana saja. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.